Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita memasuki pertemuan keempat nih ya. Jadi kalau menurut schedule ini UTS. Bapak Ibu, schedule-nya kita pada pertemuan keempat itu UTS. Tapi oleh karena kita tidak perlu UTS, cukup penugasan review ya. Jadi Bapak Ibu pada pertemuan kelima nanti sudah mengirimkan review pertemuan 1 sampai 4. Ya. Kemudian berikutnya pertemuan 5, 6, 7, 8 UAS mengumpulkan review sisa pertemuan itu. Mulai ke 5, 6, 7. Direview dalam bentuk Word, kemudian dikirimkan ke email saya. Penting dengan mereview itu setidaknya Bapak Ibu sudah menguraikan, mendeskripsikan apa yang menjadi tema diskusi kita pada setiap pertemuan. Bukan itu saja, target saya nanti di akhir Bapak Ibu mengumpulkan portofolio berupa produk, yaitu berupa proposal, walaupun enggak nanti Bapak Ibu bisa kembangkan. Jadi singkat-singkat saja proposalnya, namanya mini proposal pada penelitian kualitatif. Nah, untuk kebutuhan UAS itu membuat mini proposal, mulai pertemuan sekarang kita bahas per bab dan per subbab apa saja yang harus disajikan di situ. Kalau itu secara praktik sudah Bapak Ibu kuasai, maka tidak sulit selanjutnya untuk membuat proposal yang sesuai standar penulisan karya ilmiah. Clear ya? Bukan untuk saya nih, saya yakin Bapak Ibu sudah ada yang paham penulisan proposal itu, khususnya pada proposal penelitian tesis. Tetapi dengan berdiskusi seperti ini, akan diharapkan ada akumulasi pemahaman yang tidak sekedar akumulasi, tapi nanti segera diwujudkan, diaktualisasi, diwujudkan menjadi tulisan ilmiah yang betul-betul memenuhi standar. Apalagi standar tesis. Jangan tesis rasa skripsi. Minimal tesis rasa tesis. Syukur-syukur kalau bisa mampu tesis rasa disertasi. Clear ya? Mohon audio Bapak Ibu yang tidak saya bicara di off-kan sehingga tidak ada suara yang crowding, humming, sehingga hanya ada suara saya, suara yang keluar dari alat saya dan kita berdiskusi, saya pandu. Saya pikir apa yang menjadi kesepakatan kita pada pertemuan pertama pada kontrak pembelajaran, kita sudah sepakat saat saya berbicara mohon audio di para mahasiswa audio di off-kan ya, di mute, di mode mute, sehingga dengan demikian kita akan apalagi Bapak Ibu akan mendengarkan apa yang saya katakan dan Bapak Ibu bisa mencatat mana yang penting ya. Baik, saya lanjutkan. Proposal, mohon yang mengoperasikan slideshow, file yang pertama, contoh untuk proposal skripsi ya. Jadi contoh yang pertama, file yang pertama itu proposal skripsi, file yang kedua proposal tesis, sehingga nanti akan saya tunjukkan bedanya. Mohon tadi yang bersedia untuk memunculkan di slideshow file PDF tadi yang saya share di grup.
Baik, sambil menunggu, saya lanjutkan. Bapak Ibu sekalian, proposal itu usulan. Ya. Proposal itu usulan. Usulan apa? Tergantung frasa yang dibangun. Kalau proposal penelitian tesis berarti usulan penelitian dalam level mahasiswa pasca yang diwajibkan untuk membuat karya ilmiah yang bernama tesis. Ya. Proposal itu usulan. Asumsinya adalah peneliti belum melakukan, tapi sekedar membuat rencana atau rancangan dalam hal ini, riset design. Bapak Ibu, dengan mengajukan atau mengusulkan penelitian tesis, itu berarti kita membuat proposal dalam bentuk tulisan, tidak dalam bentuk perkataan. Karena apa yang difikirkan, apa yang akan dikerjakan, apa yang dirasakan kemudian dituangkan dalam tulisan. Menuliskan apa yang dipikirkan, dirasakan, dan akan dikerjakan. Itulah namanya usulan. Ya, Bapak Ibu belum meneliti, tapi akan merencanakan penelitian, merancang penelitian. Oleh karenanya, proposal itu nanti akan diuji, ya, ditakar kadarnya. Berapa karat ini? 20, 21, 22, 23, 24 karat. Ya semakin tinggi karatnya, ya nggak baik, harus kalau karatan kan harus dibersihkan. Baik, sudah saya berikan mukadimah di beberapa pertemuan sebelum ini. Itunya anak dia deh, itunya anak nanti. Belum bantah ya. Masuk ke dia. Kenapa Ian di rumah? Berarti nggak bisa kesini dia. Mohon di mute Ibu, mohon di mute. Hah? Kedengeran kita ini. Udah deh. Ini udah nih. Bu Ati, mute. Ya baik, ada suara yang menggema ya. Ada suaranya, nggak ada orangnya. Baik, sudah saya sampaikan sebelum pertemuan ini, beberapa pertemuan yang lalu. Langkah pertama sebelum kita menuliskan, Bapak Ibu masih membuat rancangan di catatan-catatan. Ya, bisa Bapak Ibu mencatat di HP, ya, di menu dokumen, atau di laptop, di kertas, ya. Kita masih membuat rancangan, masih mereka-reka, mempersiapkan. Maka langkah pertama itu adalah catch the problem. Bapak Ibu harus menangkap muskilat, masalah, penyakit. Ya, ingat, problem itu penyakit. Kalau Bapak enggak, suhu Bapak 35, 36, itu bukan penyakit. Kalau 40 derajat Celcius, penyakit. Kemudian Bapak pusing, itu penyakit. Ya, Bapak vertigo. Vertigo itu penyakit sekarang. Kalau penyakit yang lampau vertiwen. Kalau penyakit yang akan datang vertigon namanya. Ya. Go, when, gone. Bukan ya. Pokoknya problem itu adalah penyakit. Ya. Ingat itu. Ketika kita diwajibkan untuk mencari masalah, berarti kita mencari penyakit. Nah, setiap penyakit ada obatnya. Obatnya tentu ada durasi waktu. Kalau waktunya melampaui ya expired, nggak bisa obat itu nggak mujarab. Obat kalau expired dikhawatirkan justru menjadi toksik, menjadi racun, poison. Jadi setiap obat kita menawarkan penyakit, ya ada durasi waktunya dan ada makan, ada tempat, sehingga problem yang kita tangkap itu harus mengandung penyakit yang disebut fokus. Fokus itu penyakit. Obat yang kita tawarkan itu modus. Modal, bukan dusta ya. Modus itu adalah obat. Fokus itu penyakit.
modus fokus penyakit, modus obat, lokus itu tempatnya, tempus durasi waktunya. Sehingga problem itu harus mengandung 4 yang kemudian nanti akan ditarik menjadi judul. Ya, persyaratan judul itu ada yang mengatakan tidak boleh lebih dari 600 karakter. Ya, 600 karakter itu berarti sekitar kurang lebih 40 kata. Ya, kebanyakan lah judul 40 kata kan. Ada yang mempersyaratkan begitu. Ada yang cuma sekedar 25 kata. Karena 4 komponen itu masing-masing ada 5 kata masing-masing. Atau kalau kita memakai standar internasional, fokusnya itu 2 kata, 1 frasa. Modusnya 2 kata atau 1 frasa, sudah berapa? 4. Lokusnya 2, kemudian tempusnya 2, berarti sekurang-kurangnya 8 kata. Contoh, tanpa kata depan dan kata sambung ya, motivasi belajar sebagai penyakit atau bukan, penyakitnya adalah misalkan kita punya penyakit apa, misalkan prestasi belajar, obatnya apa? Dengan motivasi dan privat, les privat. Maka penyakit prestasi belajar itu bisa diobati dengan pemberian motivasi belajar dan les privat. Berarti ada 6 sudah ya, 6 kata. Diberi kata depan, pengaruh motivasi belajar dan les privat terhadap peningkatan prestasi belajar. Di ya waktunya Madrasah Aliyah Amnatul Ummah, waktunya tahun pelajaran 2023-2024. Contoh, tinggal ngitung aja itu berapa itu. Tetapi prinsipnya adalah Bapak harus mengungkapkan, menuliskan di judul title itu adalah ada fokus penyakitnya, ada modus yaitu obatnya, ada lokus tempatnya di mana, dan ada tempus waktunya kapan. Clear ya? Dari sini clear. Kemudian setelah kita mampu menangkap masalah, menangkap penyakit, contoh yang judulnya saya sampaikan tadi, penyakitnya adalah prestasi belajar yang nggak kunjung baik. Jadi prestasinya sakit panas, ya, ada sakit panas, sakit males, ya, kasel, macam-macam. Obatnya apa? Motivasi dan les privat. Ini contoh sebagai logika yang paling basic, paling dasar, sehingga Bapak Ibu sudah dari sini sudah bisa menangkap kok. Karena dengan metode analogi, metode majas seperti ini, penggambarannya akan mudah ditangkap. Kecuali yang sulit ditangkap. Istisnanya, exceptionnya, perkecualiannya itu dengan penjabaran yang simpel seperti ini, ya, diharapkan para mahasiswa akan mudah menangkap kecuali yang sulit ditangkap. Kalau sulit ditangkap ya siapkan perangkap yang tepat. Ya, baik. Setelah judul jadi, problem ada, maka di latar belakang Bapak Ibu harus menguraikan. Ya, penting, menariknya, alasan ya, alasan pentingnya problem, pentingnya penyakit untuk diatasi, menariknya penyakit untuk kelola, kemudian uniknya penyakit karena ada di tempat tertentu, ya, mendesaknya penyakit untuk memberikan obat penawar, itu di latar belakang. Jadi Bapak Ibu meyakinkan kepada siapapun yang membaca proposal penelitian Bapak bahwa problem atau penyakit yang saya sajikan ini, yang saya kaji ini memang perlu, menarik, penting, ya, important, necessary, urgent, ya, apalagi unik, ya, itu Bapak Ibu menguraikan, mengartikulasikannya di latar belakang. Clear ya? Ini bahasa kuanti, latar belakang. Kalau bahasa kuali namanya konteks penelitian. Bahasa kuanti namanya latar belakang masalah. Oke, saya melanjutkan pertemuan sebelumnya untuk lebih menancapkan kepada pemahaman Bapak Ibu. Apakah yang bertugas untuk menampilkan di slideshow sudah di ini? Saya tadi minta tolong untuk menampilkan file saya yang saya share di grup kelas kita.
File yang pertama ditampilkan di slideshow. Pak Rifki. Pak Rifki. Saya coba masih disable Pak Rifki dari hostnya. Mana cara bukanya ya, Pak? Pak, cara ACC-nya gimana, Pak? Pak Agus atau siapa ini, siapa yang tahu cara ACC-nya gimana nih? Siapa yang pakai laptop? Saya hostnya, tapi saya nggak tahu caranya gimana. Yang pakai sebentar. Ini digitalnya dari pusat, hostnya cuman di kantor ini. Masih disable, Pak. Ya, ini saya hostnya, tapi saya nggak tahu caranya gimana ini ya, cara ACC-nya. Saya juga enggak tahu, Pak. Coba kita istikharoh bareng-bareng ya, Bapak Ibu. Silakan ambil wudhu dulu. Bagikan. Tadi Pak, siapa yang mau bantu ngupload, Pak? Saya coba nih, coba. Misal saya bisa Pak. Udah. Cuman itu aja disable-nya tuh. Cara. Nah, coba Pak lagi, Pak. Coba. Saya coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bisa. Bismillah, bisa. Sebentar. Bismillah 17 kali, Pak. Surat Yasin, Pak. Bisa Pak Agus, insya Allah. Insya Allah. Nah, sip. Ini yang file pertama, Bapak. Oh, yang pertamanya. Ini yang file untuk tesis ini. Yang pertama itu saya tunjuk, kita lihat bersama mulai dari awal, Bapak. Bapak juga mengendalikan halaman ya. Waduh, saya nggak bisa baca kecil ya. Adik. Oke. Apa Bisa mandi? saya besarkan. Baik, saya baca ya. Baik. Saya baca dulu ya. Pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru di SMK Negeri 1 Kabupaten Bungo. Ini Bungo ini nggak tahu di Jambi mungkin ya. Oke. Dari kalimat judul ini, title ini ya. Kalau nggak mandi, Bang. Kuantitatif itu terdiri dari variabel. Ya. Ada istilah variabel. Sudah saya jelaskan sebelumnya. Kalau kuali namanya definisi operasional, kualitatif namanya DO, definisi operasional. Kalau kuanti namanya variabel. Mari kita cari. Dari judul ini yang menjadi variabel apa saja? Kepemimpinan kepala sekolah. Itu kira-kira apa ini? Variabel apa ini? Variabel X ya. Variabel X terhadap kinerja guru. Kinerja guru adalah variabel. Kita sudah paham, variabel itu selalu dua kata, Bapak Ibu ya. Kalau satu kata konsep, dua kata variabel dalam konteks kuanti ya, dua kata variabel, tiga kata namanya indikator. Kepemimpinan kepala sekolah berapa kata? 3. Ya, itu berarti konsepkah, variabelkah, atau indikator? Indikator. 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 Terhadap kinerja guru berapa kata? 2. 2 kata. Berarti Variabel. Padahal judul itu sekurang-kurangnya variabel. Kalau muncul ada frasa yang berupa indikator, ya itu tidak mengapa. Itu nggak masalah. Ya. Yang ingin saya tekankan adalah Bapak Ibu dari judul udah tahu jenis penelitian yang tampak dari judul ini adalah jenis penelitian kuali apa kuanti? Kuanti. Kuanti. Kuncinya apa? Ada kata pengaruh. Karena kuanti itu ingin menunjukkan adanya hubungan pengaruh
hubungan korelasi, hubungan beda, komparasi. Itu kuanti. Kalau bahasa kuali, saya rubah ya menjadi bahasa kuali ya, peran kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru. Itu bahasa kuali. Saya contohkan ya, peran kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru. Itu bahasa kuali. Tapi kalau bahasa kuanti itu memakai kata pengaruh, ya, korelasi, efektivitas. Efektivitas itu juga pengaruh, maknanya beda, ya. Dan kata sambungnya terhadap. Kalau kuali tadi dengan ya. Kalau kuanti kata sambungnya kepemimpinan kepala sekolah terhadap variabel X-nya kepemimpinan kepala sekolah, variabel Y-nya kinerja guru. Biasanya penyakit itu pada variabel Y. Penyakitnya kan kinerja guru kan? Iya. Kalau di belakang menceritakan bahwa kinerja guru sudah baik, kira-kira itu benar nggak judul ini? Kalau ternyata di latar belakangnya kinerja guru sudah baik, kira-kira benar nggak judul ini? Enggak. Salah. Salah. Oleh karena kinerja guru nggak baik, maka dibutuhkan solusi modus, yaitu pentingnya kepemimpinan kepala sekolah. Ini logika ya. Sehingga di latar belakang Bapak Ibu harus cerita bahwa kinerja guru di SMK ini nggak baik. Berdasarkan observasi awal kinerja guru nggak baik karena nggak ada kepedulian, nggak ada arahan, nggak ada motivasi yang diberikan oleh kepala sekolah. Jadi itu penyakit dengan beberapa alasan untuk menunjukkan juga di latar belakang bahwa betul-betul kinerja guru ini menjadi penyakit yang bermasalah. Lain soal jika kinerjanya sudah bagus, ditunjukkan dengan indikator apa? Oh, coba kinerja guru itu indikatornya apa aja secara teoretik? Berapa elemen kinerja guru? Kompetensi guru katakanlah ada berapa? Kompetensi personal, Pedagogik. profesional. Itu nanti ceritakan. Ya kinerja guru berarti Bapak Ibu cerita apa? Lemahnya kinerja guru itu karena nggak berkompeten. Secara sosial nggak berkompeten, secara personal nggak kompeten, pedagogik cara belajar mengajarnya nggak kompeten. Kemudian profesi secara profesional juga nggak kompeten. Ceritakan itu semua. Clear ya? Jadi untuk menceritakan apa yang penting disajikan di latar belakang masalah, Bapak Ibu cerita bahwa penyakitnya ini loh, apa aja. Cari konsepnya. Kalau konsep kinerja guru berarti berkaitan dengan konsep kompetensi guru. Cari syarat untuk guru berkompeten apa? Secara sosial, personal, pedagogik, profesional. Ceritakan, ternyata 4 syarat itu hanya 3 syarat, hanya 1 syarat yang terpenuhi, 3 syarat nggak terpenuhi. Kira-kira kinerjanya baik apa enggak? Tidak. Tunjukkan itu. Kurang. Kita lihat, Pak, diturunkan, Pak. Ini kan di paragraf pertama tujuan nasional bangsa Indonesia. Ini kan saya pribadi, ngapain kita cerita tujuan nasional? Yang penting hati-hati. Setiap proposal atau tulisan ilmiah, jurnal artikel, itu bobotnya terletak pada page 1. Halaman 1, first paragraph, paragraf 1. Ini kunci ya Bapak Ibu ya. Biarpun proposal, makalah, paper, ya, proposal tesis, proposal minta bantuan, macam-macam ya. Itu intinya ada di page 1 halaman 1 paragraf pertama. Ingat-ingat Ibu. Ketika saya buka file ini di halaman 1 paragraf pertama tujuan nasional bangsa Indonesia, ini kan terlalu umum Bapak. Nggak menukik pada penyakit. Ini boleh tapi tidak di sini letaknya. Ini untuk mengkoreksi ya, sehingga Bapak Ibu nanti ketika membuat proposal di paragraf pertama, di halaman pertama, Bapak Ibu sudah cerita penyakit. Kenapa kok Bapak Ibu mendefinisikan dia sebagai problem, masalah? Karena latar belakang masalah itu adalah menceritakan apa yang menjadi latar belakang sesuatu itu dianggap, diasumsikan sebagai masalah atau
Penyakit. Berarti langsung ngebahas kepemimpinannya. Loh, kalau judul itu mana yang jadi penyakit, Ibu? Kinerjanya. Kinerja guru. Kinerja guru. Pemimpinan penyakit Setelah Langsung bahas kinerja guru, Pak. tentang kinerja guru yang sakit itu, kita bahas sedikit tentang asumsi tawaran obat apa? Peningkatan kepemimpinan kepala sekolah itu sebagai obatnya. Itu ya. Nah, Jadi penyakit ini disebabkan oleh apa? Asumsi kinerja guru itu yang sakit disebabkan karena Kepemimpinan, kepala Pak. sekolah yang tidak kepemimpinan kepala sekolah. tidak optimal. Ya, cuman secara logika, kembali ke judul Bapak. Secara logika, kembali ke halaman awal. Secara logika, kalau obatnya cuma satu gini-gini, kira-kira mujarab nggak ini? Mujarab nggak ini? Kalau obatnya cuma satu? enggak. Enggak. Kalau skripsi obatnya cukup satu. Ingat, Ibu di contoh file yang kedua, itu variabel X-nya obatnya itu ada 3. Ya. Variabel X-nya atau obatnya itu ada 3 di contoh file yang tadi dibuka pertama itu. Ini file saya ingin memberikan contoh. Kalau variabel X-nya cuma 1, obatnya cuma 1, kayaknya kok nggak mujarab ya. Kalau sekedar untuk skripsi ya nggak masalah. Tapi ingat, Bapak Ibu akan menyusun proposal tesis. Sudah ya, logika ini masuk ya. Mau kuanti, mau kuali sama logika berpikirnya. Baik ya. Mau kuanti ataupun kuali, logika berpikirnya sama. Ada obat, ada penyakit, ada penyakit, ada tawaran obat, ada lokus tempat, ada tempus waktu, itu harus. Apapun persyaratannya sekian karakter, sekian kata, udah ikutin aja, tinggal menyesuaikan aja Bapak Ibu. Tapi yang lebih harus digarisbawahi adalah bahwa berapapun syarat sekian kata atau sekian karakter itu, yang penting harus memenuhi ada fokus penyakit, ada modus tawaran obat, ada lokus tempatnya, dan ada tempus waktu. Dengan Bapak Ibu menyebutkan lengkap itu, berarti Bapak Ibu sudah membatasi masalah tanpa ada lagi di metodologi penelitian tentang pembatasan masalah atau alasan kenapa judul itu dipilih. Ya, itu kan sudah membatasi ya. Oh, ternyata yang saya kaji penyakitnya ini, saya batasi, bukan penyakit yang lain. Obatnya ini, bukan obat yang lain. Tempatnya di sini, bukan tempat yang lain. Waktunya ya ini, bukan waktu yang lain. Sudah terbatasi di situ. Baik, penting dicatat. Bapak Ibu harus mencatat dan harus mereview kemudian apa yang saya katakan. Bapak Ibu respon ya di reviewnya nanti ya. Bapak Ibu harus respon. Karena tugas mereview itu nggak sekedar menuliskan apa yang saya katakan. Bapak Ibu juga merespon di situ. Sambil menguraikan apa yang kita diskusikan, Bapak Ibu wajib memberikan respon. Kalau Bapak Ibu nggak berikan respon, ya nggak apa-apa juga sih, ya nggak akan dituntut pidana seumur hidup, enggak. Ya, tapi ya saya yakin dengan begitu, ya nggak apa-apa juga. Gitu. Baik, coba dinaikkan 1 halaman, Bapak. Latar belakang di paragraf pertama sudah clear ya. Ternyata di paragraf pertama itu tidak langsung kepada pokok persoalannya. Padahal untuk memudahkan reviewer, orang yang mereview, memudahkan dosen penguji, memudahkan siapapun yang membaca proposal Bapak Ibu, langsung bisa menangkap di paragraf pertama. Page 1 first paragraph. Ya, page 1 halaman 1. Di paragraf pertama, Bapak Ibu harus cerita penyakitnya apa, problemnya apa, dan tawaran obatnya apa. Baru kemudian menjabarkannya di paragraf berikutnya. Ya cukup di paragraf pertama, saya baca proposal Bapak Ibu, di paragraf pertama saya baca, tujuan nasional bangsa Indonesia. Ngapain? Ini kan nggak ada kaitan. Ya ada sih kaitannya, tapi nggak langsung menukik kepada
pada problem. Ini kok nggak cerita problem ini? Masalah lo di mana ini? Ya kan gitu kan? Saya kan wajar kalau nanya begitu. Ini terlalu umum. Pak kan ada cara penyajian di latar belakang dengan piramida terbalik. Ngomong yang umum dulu, baru yang khusus dulu. Ada begitu ya? Atau sebaliknya, kita langsung membuat model piramida. Kita ngomong yang khusus, problemnya baru menjabarkan yang ke umum. Ternyata setelah pengalaman saya menjadi dosen pembimbing, menguji, kayaknya itu lebih enak dalam format piramida. Karena format piramida itu langsung pada pokok soalnya. Karena penelitian itu menyajikan masalah, menyajikan pentingnya penyakit. Sehingga yang kita utarakan itu penyakitnya dulu. Baru ngomong yang umum-umum. Ini kan ngomong umum dulu. Tujuan nasional kan bersifat umum ya. Ada kaitannya tapi terlalu general. Coba dilanjutkan Bapak. Kita cari paragraf yang menceritakan tentang penyakitnya. Tentang kinerja guru di tempat. Ini masih umum. Ya. Paragraf berikutnya, menurut ini umum. Stop Bapak. Jadi teori-teori menurut Suhardan dan kawan-kawan ini bersifat teoritik ya, referensi ya, sanad ya. Ini berarti semua yang teoritik yang berdasarkan sanad itu adalah general. Letaknya di penjelasan umum, itu namanya general terus. Jadi Bapak kalau menukil pendapat orang, undang-undang pasal itu bersifat umum Bapak. Itu adalah general truth ya, atau preposisi mayor dalam bahasa kuali, dalam bahasa kuanti disebut premis mayor. Terlalu umum itu. Ini berarti coraknya adalah piramida terbalik. Bukankah proposal penelitian itu ingin menunjukkan betapa penyakit, betapa problem itu layak diteliti? Sehingga mau nggak mau langsung aja cerita problemnya yang khusus, penyakitnya yang khusus ya. Saya tunjukkan satu persatu. Apapun yang bersifat menukil, mengquote pendapat orang dengan referensi tahun dan halaman ya, itu berarti rasionalitas teori yang bersifat umum ideal. Semua teori itu ideal. Semua teori-teori pendapat-pendapat orang yang sudah lazim dibukukan, dipublish di artikel ilmiah, itu berarti bersifat umum dan bersifat obat. Ya, itu umum, obat, rasional, idealis, koheren, umum, obat, rasionalis, generalis, ya, koheren. Itu koheren artinya. Koherensif itu rasional. Setiap rasional ideal. Tapi pada kenyataannya, pada prakteknya, yang ideal itu menjadi realistik. Realistik apa? Kebanyakan realistik tidak ideal. Ketika realistik itu ideal, ya ideal namanya. Padahal kehidupan kita ini, persentase antara yang realistik dan ideal, banyak mana? Banyak iblis, pengaruh iblis apa pengaruh malaikat? Iblis. Iblis, ya. Banyak pengaruh Fir'aun atau pengaruh Musa? Fir'aun. Nah, justru itu mengkaji Fir'aun itu, kenapa Fir'aun ada, kenapa Fir'aun mempengaruhi, bagaimana Fir'aun mempengaruhi, itu lebih greget, lebih menggigit ketimbang kita cerita, bukannya berarti kita menafikan tentang Nabi Musa, tidak. Realistik kita kehidupan sehari-hari, our everyday life activities kita ini lebih menyeruak kepada hal yang realistik, yaitu hal-hal yang neko-neko, aneh-aneh, yang muskilat, yang problematik. Nggak enak hidup lo, kurang jauh, kopi lo kurang kental. Kopi kental itu kan padahal obat apa penyakit kalau terlalu kental? Penyakit. Ada yang mengatakan obat, ada yang mengatakan penyakit. Kalau banyak gula penyakit. Ya, apakah betul kopi kental itu jadi penyakit? Nah, diteliti. Oh, yang aneh-aneh itu perlu diteliti, Bapak Ibu. Oke ya, kita lanjutkan paragraf berikutnya, Bapak.
Ya. Stop. Ada ayat, pasal, guru dosen ini berarti apa? Berarti ini General Masuk truth, umum. mayor, rasional, teoritik, impian. Ini ya impian kan ini? Undang-undang dosen kan impian. Nyatanya, Bapak dapat nggak manfaat dari undang-undang guru dan dosen? Sedikit. Sedikit ya. Karena apa? Sertifikasi. Sertifikasi masih belum Pak, masih diusulkan ya. Berarti belum dapat kan manfaatnya kan? Nggak ada. Bagi yang belum dapat tunjangan sertifikasi, tunjangan profesi, ini di awang-awang, ini impian ideal. Tapi ternyata ada yang dapat juga. Nggak cukup Pak, kurang. Nggak simpang. Nggak ada yang puas gitu ya. Udah begitu udah dapat tiap bulan dipotong. Ya. Kena pengaruh potong PP angsa dikuali. Wah itu ya, angsa dikuanti. Dipotong. Ya. Jadi apapun yang general begini, pendapat orang, teoretik ya, itu impian atau apa? Sesuatu yang ideal. Gitu ya. Berarti umum. Ini berarti coraknya adalah piramida terbalik. Next, Bapak. Dilanjut, Bapak. Halaman 3. Ini Masih Mulyana, terus pendapat lagi. Supardi juga sama. Ya. Oh, sama. Cuma stop. Supardi tentang apa itu? Coba, Bapak Ibu. Boleh Supardi menjelaskan tentang hasil kerja yang telah dicapai seorang. Berarti ngomong kinerja. Ini adalah penjelasan teoritik ideal tentang kinerja guru. Boleh. Kalau memang kita memaksakan untuk bercorak piramida terbalik, ya kinerja dulu yang diungkapkan. Langsung aja pendapatnya siapa tentang kinerja yang baik begini. Kalau nggak begini berarti nggak baik. Itu ya. Sehingga untuk menunjukkan bahwa realitas yang terjadi di lapangan, penyakit kinerja guru itu ada penjelasannya. Secara umum ideal, ini loh teori itu ideal. Ini betul ini Supardi. Harusnya kalau memang kita memaksakan piramida terbalik, pendapat Supardi ini di paragraf pertama. Tapi Bapak ketika mengajukan artikel untuk dimuat oleh seorang atau penerbit tertentu, Bapak nggak akan dibaca itu kalau di paragraf pertamanya ngomong teori, nggak langsung praktek, nggak tentang penyakit sesungguhnya, realitas penyakit sesungguhnya di paragraf pertama. Bapak mau yang gimana? Sekedar nulis apa yang nulisnya nggak sekedarnya? Pengen diminati. Sebenarnya. Iya, yang diminati oleh siapa? Oleh penerbit, oleh reviewer ya. Tenang. Dengan saya memberikan contoh seperti ini, Bapak Ibu, saya harapkan paham ya. Walaupun nanti ternyata ujung-ujungnya jahitkan juga. Ujung-ujungnya jahitkan juga nanti. Tapi kan wis kebelah tariannya situ. Saham anak pun dia kapal itu ya. Soalnya cukup balik ambulan. Pasno. Baik, di scroll lagi Bapak. Ya, scroll lagi ini idealis semua ya. Oh, masih Stop. umum juga. Mulyasa, bahwa kepala sekolah udah mulai ngomong obat ini. Ya, kepala sekolah yang baik begini. Realitasnya, kepala sekolah ini masih terus Bapak. Masih pendapat semua ini. Belum pendapatan ini. Nih, stop. Mulyasa lagi. Ya, tentang kemampuan kepala sekolah. Next, Bapak. Mulyasa ini biasanya kepemimpinan kepala sekolah dia. Nah, stop. Ini sudah apa ini? Hasil grand tour yang penulis lakukan. Bolehlah pakai istilah grand tour ya. Stop, Bapak. Pakai istilah grand tour. Tapi lebih, ini Bapak Ibu bukan tour ya. Bapak Ibu lagi observasi ya. Ya katakan aja, berdasarkan observasi awal, jangan penulis. Bapak tidak sedang menulis sebagai peneliti ya. Peneliti mendapati bahwa
kepala sekolah SMKN sekian, bla 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 bla, guru-gurunya bla 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 bla. Ceritakan. Berarti harusnya paragraf ini Ibu boleh kasih kalau saran kepingin nggak? Ini kan bukan warnanya, tutup pakai warna yang lebih tua. Bu Puspa. Iya. harusnya ini paragraf ini yang berkaitan dengan observasi awal, tolong ya diletakkan di halaman pertama paragraf pertama. Langsung menukik pada problemnya, pada penyakitnya. Ya kan? Paham ya dari sini Bapak Ibu ya? Kebetulan ini versi skripsi sehingga variabel X-nya obatnya cuma 1 ya. Mestinya untuk tesis nggak cukup 1. Nanti di contoh berikutnya itu obatnya 3. Variabel X-nya ada 3. Coba next Bapak. Ini sudah langsung selesai nih. 5 halaman di latar belakang. Cukup apa kurang? Cukup. Tolong dijawab. Cukup apa kurang? Lebih dari cukup. Iya. Cukup. Cukup. Disertasi saya cuma 11 halaman latar belakangnya. Disertasi loh. Tetapi kalau memang sudah terpenuhi adrenal halatsnya, subsistensinya, kecukupannya 5 halaman, tolong juga yang menyajikan, menuangkan dalam latar belakang itu harus Bapak Ibu menceritakan menarik, unik. Di sini Bapak hanya cerita berdasarkan grand tour bla 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 di SMKN begini. Ya. Stop. Berdasarkan grand tour penulis lakukan di SMKN bla 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 ini ya cuma ngomong sedikit. 1 paragraf dapat diketahui bahwa kinerja guru sudah cukup baik. Nah, dalam menjalankan tugasnya. Namun seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju, salah satunya bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kinerja guru perlu ditingkatkan. Kalau sudah baik, ngapain jadi problem? Gitu ya. Ini saya dengan bahasa marah ini ya. Ngapain kalau sudah baik jadi problem? Ya, artinya apa? Agar itu langsung menghunjam ke yang layak dihunjam. Sehingga Bapak langsung dapat nih. Kalau kinerja guru yang diasumsikan harus jadi penyakit, jadi problem, ternyata realitasnya nggak jadi penyakit, nggak jadi problem, ya nggak usah dikaji. Kita tidak sedang membuat company profile, tidak sedang membuat proposal mencari dana bantuan dana, yang cerita yang baik-baik biar dikasih bantuan, enggak. Justru kita harus menajikan penyakit di situ. Istri saya jelek, gendut, suka marah. Ceritakan mengapa personality istri saya tidak baik. Penyakit bukan itu. Penyakit. Ceritakan gendutnya, suka marahnya, keriting rambutnya, nggak baik tabiat perangainya. Kenapa? Ya Ibu. Ya, maksudnya saya ingin memberikan stressing di sini bahwa problem itu harus yang tidak ideal, yang tidak membutuhkan sentuhan. Ya, kalau masih membutuhkan sentuhan, layak dikaji. BPJS, apa itu BPJS? Berikan perhatian juga sapaan. Nah, itu BPJS itu untuk mengatasi penyakit itu. Obat itu BPJS itu. Penyakitnya apa? Nggak kuat bayar bulanannya, kecuali KIS ya, Kartu Indonesia Sehat. Bapak Ibu nggak usah bayar tuh. Tapi kalau BPJS ya harus bayar. Oke, dari sini Bapak Ibu sudah bisa secara real melihat apa yang jadi kekurangan dari skripsi ini. Ini masih skripsi Bapak Ibu ya. Ini skripsi. Betapapun saya nggak ngerti, ya, saya tadi asal comot aja di internet ya. Saya cari yang variabel X-nya cuma 1 dan dapat variabel X-nya 3. Sekedar contoh, sekedar example saja. Kalaupun ini diloloskan dalam tesis,
Misalkan di perguruan tinggi apa ada proposal tesis kayak begini modelnya, itu yang salah siapa? Kalau kayak begini diloloskan untuk tesis, yang salah siapa? Dosennya. Pembimbingnya. Jangan nyebut dosennya ya. Yang salah itu yang enggak benar. Pembimbingnya. Ya nggak benar ya. Oke, next Bapak. Lanjutkan ke rumusan masalah. Stop. Diawali dengan identifikasi. Berarti menunjukkan sekian banyak masalah. Berarti kita ngomong apa ini identifikasi masalah ini? Variabelnya kinerja guru. Berarti ngomong indikator. Berarti yang menjadi ukuran, indikator itu ukuran parameter ya. Yang menjadi ukuran kinerja baik, kinerja guru yang baik atau tidak itu apa saja? Kita lihat. Kondisi siswa berbeda-beda dalam menerima pelajaran salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja guru. Betul nggak kira-kira? Kondisi siswa ini mempengaruhi kinerja guru sebagai indikator kinerja guru. Oh iya betul. Berkaitan dengan kompetensi apa ini? Sosial. Sosial bisa, semua kompetensi masuk ini, personal iya, sosial iya. Dengan kepemimpinan kepala sekolah apa ini di masalah pertama? Kenapa Ibu? Hubungannya dengan kepemimpinan kepala sekolah pada poin Itu pertama ada itu, ini. yang ketiga itu, Bapak, Ibu. Ya, jadi hanya di poin pertama saja masalah kepemimpinan, di poin 1 keduanya. Poin 1, 2. Ya, Kinerja hubungan sekolah ya. Iya, tidaknya semangat kepala. Apa memang bisa? Ya sebentar ya. Untuk menjabarkan identifikasi masalah, kita harus menjabarkan ukuran-ukuran dari masalah, dari variabel masalah. Variabel masalahnya kinerja. Bapak bisa mencari secara teoritik agar rujukannya kuat. Ambil aja yang ada di latar belakang itu yang menceritakan tentang kinerja, ya. Idealnya begini, menurut Mulyasa misalkan. Itu aja di breakdown, di take down ke sini. Di breakdown bukan di take down, di take up atau di apa? Take up atau dijabarkan di sini. Ya, diidentifikasi masalah ini Bapak Ibu bisa mengambil dari teori Mulyasa tentang kinerja guru, syarat-syarat kinerja guru yang baik adalah bla bla bla, itu aja. Ketika persyaratan itu tidak terpenuhi, maka kinerja guru layak disebut menjadi problem, menjadi masalah. Ya, identifikasi masalah terus rumusan masalah. Coba next Bapak Ibu. Dinaikkan dikit. Aduh, masalahnya kok banyak sekali ini. Ngapain? Bagaimana tingkat kepemimpinan? Bagaimana tingkat guru? Apakah ada pengaruh? Ngapain? Kualitatif semuanya. Masalah untuk kuantitatif, adakah pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru? Cukup. Ini kan kesannya kualitatif. Ini kesannya kecuali Bapak Ibu penelitian kualitatif. Bagaimana tingkat kepemimpinan, bagaimana tingkat kinerja. Tapi ya kebanyakan. Ya maklum skripsi ya. Atau tesis yang rasa skripsi. Seberapa besar pengaruh kinerja guru? Ya cukup yang nomor 4 aja udah ini. Cuma redaksinya diganti. Adakah pengaruh atau bagaimana pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru? Cukup itu saja. Next, Bapak Ibu. Bapak, punten Pak. Punten Pak. Permisi Pak. Izin bertanya, ini tadi kaitan sama apa? Kaitan dengan rumusan masalah. Ini kan kuantitatif, tapi tadi menyampaikan adakah pengaruh, bukankah itu lebih ke seberapa besar ya, atau gimana ya Pak? Iya.
Ya, redaksi yang paling bisa diterima itu adakah pengaruh atau bagaimana pengaruh itu. Langsung aja kita mempertanyakan tentang pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Cara redaksinya mau seberapa besar pengaruh, adakah pengaruh, bagaimana efektivitas. Efektivitas itu juga pengaruh. Mau pakai pertanyaan bagaimana, adakah, silakan bebas ya. Karena di kuanti ini ujung-ujungnya mencari angka, jawabannya berupa angka. Karena ujinya uji statistik kalau kuanti. Kalau kuali, jawabannya nanti di Bu Riza. Untuk redaksi bebas Bapak Ibu ya, seberapa besar pengaruh boleh, adakah pengaruh boleh, ya, adakah efektivitas, bagaimana efektivitas, yang penting satu saja, karena variabel X-nya cuma satu. Kalau variabel X-nya dua, pasti dua, tiga jadinya. X1 kepada Y, X2 kepada Y, X1 dan X2 secara simultan serempak kepada Y. Itu sudah formula. Itu ya. Karena variabel X-nya cuma satu, cukup adakah pengaruh X1 terhadap variabel X1 terhadap variabel X2. Terhadap variabel Y. Iya, Pak. Pak, saya belum paham daerah itu apa maksudnya. Abang handing ke. Baik, next tujuan penelitian. Apa Ibu? Saya ngikut dari rumusan masalahnya ya. Rumusan masalahnya tadi ada